Pengamat politik Ray Rangkuti bicara soal utang Anies Baswedan yang belakangan ramai melatari perbincangan soal politik dan menjelang pemilu 2024. Pendiri Lingkar Madani atau Lima itu juga menyinggung soal regulasi terkait dana kampanye sehingga tidak jelas alurnya, termasuk soal utang Anies Baswedan. Hal itu disampaikannya dalam diskusi publik kampanye dan dana kampanye pemilu 2024 di kantor Bawaslu RI Jakarta pada Senin 20 Februari. Menurut Ray, saat ini penyelenggara pemilu tidak memiliki aturan detail soal dana kampanye. Menurutnya tentu jadi sorotan ketika seorang peserta calon pemimpin memiliki dana yang cukup banyak. Namun di satu sisi keadaan ekonomi calon tersebut tidak tergambar dari dana yang ia miliki. Kemudian Ray menyinggung perjanjian 50 miliar rupiah Anies. Ia mengimbau agar kasus seperti itu tak terulang kembali. Seperti diketahui, isu utang-utang Anies itu diungkap pertama kali oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa saat menjadi bintang tamu di sebuah podcast pada Minggu 5 Februari. Anies disebut berutang 50 miliar rupiah ke Sandiaga Uno untuk biaya kampanye putaran pertama Pilkada DKI 2017 atas usulan politikus senior Golkar Yusuf Kala. Namun belakangan juga beredar isi surat perjanjian utang itu yang besarannya 92 miliar rupiah. Dalam surat perjanjian utang itu terdapat poin, jika Pilkada DKI 2017 berhasil dimenangkan, maka utang dinyatakan lunas. Menurut Ray, ada ketidakwajaran terkait isu utang tersebut. Ia lantas merasa aneh lantaran utang tersebut diikhlaskan begitu saja. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga telah memberikan klarifikasi terkait adanya perjanjian utang tersebut. Anies mengatakan saat dirinya maju dalam Pilkada DKI Jakarta bersama Sandiaga Uno pada 2017 ada banyak sumbangan yang masuk. Sumbangan dana kampanye itu ada yang diketahuinya, ada pula yang tidak ia ketahui. Dari sekian sumbangan itu ada yang berupa sumbangan langsung di mana pemberi sumbangan atau dukungan itu meminta dicatat sebagai utang. Atas dukungan atau sumbangan tersebut, apabila Anies gagal memenangi Pilkada DKI, maka akan dicatat sebagai utang dan harus dikembalikan. Anies mengatakan dalam pemberian dukungan itu Sandiaga Uno bertindak sebagai penjamin bukan sebagai pemberi pinjaman. Adapun uang sebesar 50 miliar rupiah itu berasal dari pihak ketiga. Namun Anies tak mengungkap siapa pihak ketiga yang ia maksud. Anies mengakui perjanjian itu dilakukan secara tertulis dan ia yang menandatangani surat perjanjian. Namun dengan dirinya telah memenangi Pilkada DKI Jakarta 2017, utang itu dinyatakan lunas dan tidak perlu dibayar sesuai yang tercantum dalam perjanjian. Bakal capres dari Partai Nasdem ini justru heran dengan pihak yang mengungkapnya saat ini. Anies juga menyatakan siap memperlihatkan dokumen perjanjian itu apabila memang diperlukan. Lalu kemudian kita baca berita menggunakan jet pribadi, ya macam-macam. Lalu Bawaslu tidak manggil hanya karena tidak masuk dalam aturan turunan itu. Tapi kan aturan soal adil, jujur, itu di mana? Nah, saya dalam konteks itulah, tidak semua pemanggilan Bawaslu harus berujung kepada sanksi. Tidak semua. Cuma hanya mengatakan, ayo transparan dan seterusnya. Dari mana? Jangan berulang lagi kasus 50 miliar loh ya. Besok ternyata hutang semua tuh, repot kita ya kan. Yang baru dibayar kalau nggak dibayar, kalau menang, kalau kalah dibayar gitu. Itu juga orang yang ngasih hutang aneh banget, tuh. Lucu juga tuh. Di mana-mana si pengutang nggak tarik hutang kalau yang diutangi itu jatuh miskin, kan kira-kira gitu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.